Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Pupa. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Semoga sehat walafiat ya semuanya. Selamat datang di pelajaran tema 5 kelas 5 yang berjudul ekosistem, subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Pembelajaran 1. Nah, teman-teman, kita hari ini akan belajar diantaranya yaitu menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Lalu membuat tulisan tentang jenis makanan hewan dan menjabarkan jenis makanan hewan. Di sini ada 2 gambar. Nah, mari kita jelaskan hasil pengamatanmu terhadap 2 gambar tersebut. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, yang pertama, gambar pertama itu menunjukkan komponen tak hidup yang ada dalam sebuah lingkungan. Komponen yang ada di gambar tersebut yaitu tanah, bukit, air, hingga cahaya yang berasal dari matahari. Sedangkan gambar kedua menunjukkan komponen hidup dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini ada seseorang murid yang bernama Udin. Udin sangat gembira hari ini. Dia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Buku tersebut memuat gambar-gambar dan membuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Nah, selanjutnya ini ada tentang penjelasan-penjelasan tersebut tentang ekosistem. Mari kita simak dan mari kita baca bersama-sama ya. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar memuat suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing,
seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, selanjutnya mari kita analisis dan tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting tersebut di antara yang tersedia di bawah ini. Nah, mari sebutkan pikiran utama dan informasi penting dari cerita yang di atas. Nah, paragraf pertama itu yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan, terutama untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, informasi pentingnya yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Nah, dan selanjutnya paragraf kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Penjelasannya yaitu cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Selanjutnya paragraf ketiga, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Penjelasannya, interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun antara individu, populasi, dan komunitas. Yang terakhir, paragraf keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal. Penjelasannya, tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Baik, ayo membaca. Nah, selanjutnya kita membaca kembali ya, yang berjudul jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan
memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar, sedangkan serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, selanjutnya, setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tulislah pertanyaanmu di tempat yang tersedia di halaman berikut ini. Ingat, selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Contoh pertanyaan. Yang pertama, apa saja jenis makanan hewan? Nah, jawabannya yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Yang kedua, mengapa ada hewan yang memakan hewan lain? Jawabannya, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Yang ketiga, mengapa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda? Karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda, sehingga ciri khusus menentukan jenis makanannya. Yang keempat, hewan pemakan tumbuhan biasanya disebut herbivora. Hewan pemakan tumbuhan itu adalah herbivora ya, teman-teman. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Baik teman-teman, telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.